Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita merancang ya sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi kita harus melakukan sebuah analisa terlebih dahulu terhadap objek ataupun sistem yang nantinya akan kita kembangkan. Jadi kita melakukan wawancara, survei, observasi terhadap perusahaan ataupun instansi yang kita jadikan sebagai objek untuk pembuatan sistem informasi akuntansi. Nah, setelah nanti proses analisa itu selesai, maka kita nanti akan mengembangkan untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut. Ya, ini juga kaitannya dengan sebuah evaluasi ataupun sebuah perbaikan ya. Jadi kalau misalkan nanti dari sistem yang sudah digunakan ini sudah dijalankan selama kurun waktu tertentu, maka nanti biasanya akan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini masuk ke dalam tahapan pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi pengembangan ini tidak jauh berbeda dengan model-model pengembangan sistem informasi yang lain ya. Jadi nanti ada beberapa model pengembangan, ada waterfall, ada spiral, ada prototype, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa teman-teman adopsi, bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang lain. Ya, jadi tidak hanya terpaku pada sistem informasi akuntansi saja, karena setiap tahap-tahapannya, setiap langkah-langkahnya juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang lain. Contohnya ada sistem informasi perpustakaan, ada sistem informasi pembayaran, sistem informasi pendaftaran, dan lain seterusnya. Jadi tujuan pembelajaran kita dalam subbab ini adalah menjelaskan perlunya pengembangan sistem informasi akuntansi. Kemudian kita akan mendiskusikan model pengembangan sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi pengembangan sistem informasi akuntansi. Oke, yang pertama terkait dengan pengembangan ya. Mengapa kita perlu melakukan sebuah pengembangan? Ya, keberadaan SIA ya tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, SIA ini bukan barang yang statis ya, tidak monoton seperti itu saja, tetapi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan waktu, tentu SIA ini juga akan mengalami perubahan. Ya, perubahan itu bisa perubahan skala kecil ataupun perubahan skala besar. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan inilah, maka dalam pembangunan ataupun perancangan sistem informasi akuntansi, maka nanti kita perlu adanya sebuah pengembangan. Ya. Jadi ada perubahan yang akan kita lakukan terhadap sistem yang sudah ada. Nah, alasan-alasan mengapa kita perlu melakukan perubahan, ya perlu melakukan pengembangan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa memang teknologi itu setiap tahun, setiap masa itu pasti mengalami perkembangan. Nah, sebenarnya teman-teman belajar di dalam prodi ataupun di dalam keilmuan teknologi informasi, sistem informasi, itu teman-teman dituntut untuk selalu melakukan update. Nah, kenapa? Karena setiap bulan, setiap waktu itu pasti selalu mengalami peningkatan teknologi. Contoh hal kecil saja, dulu kita masih menggunakan telepon seluler ya, telepon yang besar-besar itu ya. Ya, masih menggunakan SMS ya, masih menggunakan telepon dengan menggunakan pulsa. Nah, saat ini sudah berubah ya. Mulai adanya internet, kemudian kita sudah berpindah dengan menggunakan chatting WhatsApp, ya, ada sosial media Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melakukan panggilan tidak hanya suara, tetapi juga bisa menggunakan audio video. Nah, ini adalah perkembangan teknologi. Jadi seperti halnya teman-teman saat ini, katakanlah belajar pemrograman website ya, dengan menggunakan PHP ya.
mungkin 1 atau 2 tahun yang akan datang, pemrograman website itu akan mengalami peningkatan lagi. Ya, tidak hanya website yang tren, mungkin akan mobile ya. Kemudian juga ada pemrograman-pemrograman yang lain yang biasanya untuk bahasa pemrogramannya tentu akan mengalami peningkatan ya. Nah, inilah yang harus dituntut dari teman-teman semua yang memang konsentrasinya belajar tentang teknologi informasi. Ini beda halnya dengan katakanlah kita belajar rumus fisika, kita belajar rumus matematika. Ya dari dulu ya seperti itu ya. Misalkan rumus tentang aljabar linier, tentang kalkulus, ya dari dulu ya seperti itu rumusnya sampai sekarang juga tetap sama, tidak akan mengalami perubahan. Tetapi kalau kita berbicara tentang teknologi, kita nggak bisa terpaku pada satu masa. Ya, tentu akan selalu mengalami perubahan, mengalami peningkatan. Ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan itu, tentu kita akan ketinggalan zaman. Ya, istilahnya kita gaptek ya, gagap teknologi. Ya, era saat ini mungkin akan jauh berbeda dengan era anak-anak kita nantinya. Ya, jadi semakin masa tentu perkembangan teknologi akan semakin meningkat. Kemudian perkembangan ilmu akuntansi. Nah, mungkin dari penggunaan ataupun implementasi akuntansi hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar saja, ya. Tapi mengalami peningkatan ketika akuntansi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan skala besar, tapi perusahaan skala kecil, bahkan UMKM itu sudah menerapkan akuntansi. Ini kan berarti ada perkembangan terkait dengan ilmu akuntansinya. Nah, kalau kita menyesuaikan dengan perkembangan ini, tentu dalam pembuatan sistemnya juga harus kita lakukan pengembangan. Kemudian yang ketiga, perkembangan lingkungan internal bisnis perusahaan. Ya, misalkan bisnis ini dulunya berdiri hanya 5 karyawan. Ya. Kemudian lambat laun perusahaan semakin besar, akhirnya karyawannya semakin banyak. Nah, produksinya juga semakin meningkat, ya. Kemudian proses bisnis yang dijalankan juga akan semakin kompleks. Nah, berarti ini dari lingkungan internal juga mengalami perubahan. Nah, ini juga akan memicu adanya pengembangan sistem informasi akuntansi. Kemudian perkembangan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan eksternal bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, contohnya ada kompetitor, ya, pesaing, ya. Kemudian ada rekan bisnis, contohnya seperti distributor, supplier, ya. Kemudian juga dari pemerintah. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentu juga akan mempengaruhi terhadap proses bisnis dari perusahaan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak eksternal itu nanti akan mempengaruhi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, jadi memang ketika kita membangun sebuah sistem, baik itu akuntansi ataupun sistem yang lain, kita tidak hanya terpaku pada sistem yang sudah dibuat saat itu saja. Ya, tetapi lambat laun pasti akan ada perubahan-perubahan. Ya, contoh yang paling kecil saja ketika kita memiliki sebuah laptop ya, dengan media penyimpanan misalkan hard disk kita hanya 320 GB ya. Ketika semakin sering kita gunakan, tentu hard disk itu akan semakin lama semakin terisi penuh ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sebuah pengembangan ya atau perawatan. Ya, kalau perawatan berarti kita bisa menghapus file-file yang memang sudah lama atau membackup-nya ke media penyimpanan yang lain. Kalau pengembangan berarti kita harus melakukan upgrade. Ya, dari segi kapasitas yang sudah penuh itu kita upgrade dengan yang 500 GB, dengan yang 1 tera sehingga media penyimpanan dari laptop kita akan meningkat ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau digunakan lagi penuh lagi ya berarti harus ada pengembangan secara terus-menerus. Nah, inilah contoh kecil dari pengembangan ya. Jadi sistem informasi akuntansi juga sama ya. Setiap tahun tentu pasti akan mengalami perkembangan kecuali kalau memang perusahaannya sudah bangkrut ya. Artinya sudah tidak beroperasi lagi, tentu sistem itu juga sudah tidak dijalankan. Ya, tetapi selama perusahaan itu masih menjalankan proses bisnis, masih beroperasi, tentu sistem informasi akuntansi akan selalu digunakan. Ya, ya jadi itu ya
pentingnya kita melakukan pengembangan ya. Nah, ini nanti sudah ada penjelasan lebih detailnya lagi terkait dengan alasan-alasan mengapa kita harus melakukan pengembangan ataupun upgrade ya terhadap sistem informasi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pengembangan ya. Yang selanjutnya kita akan membahas subbab terkait dengan ya ini terkait dengan metode pengembangannya ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi. Ini dikenal dengan model pengembangan SIA. Ya, ini tidak hanya digunakan untuk SIA sebenarnya, tapi untuk semua model pengembangan sistem informasi. Ya, ini sangat populer kalau nanti teman-teman mau membuat sebuah sistem informasi, pasti nanti akan dibutuhkan model-model pengembangan seperti ini. Ya, biasanya nanti digunakan kalau teman-teman disuruh untuk membuat laporan PI, membuat laporan skripsi, atau mungkin tugas-tugas kelompok lainnya, biasanya dituntut untuk menggunakan salah satu model pengembangan sistem informasi. Ya, di sini hanya dicontohkan ada beberapa ya, ada 3, ada waterfall, ada iteratif, dan ada spiral. Ya, tetapi secara lebih luas, model pengembangan ini sangat banyak sekali. Ya. Bahkan yang update itu ada seperti agile, ya, ada increment, ya, nah ada extreme programming. Nah, itu nanti bisa teman-teman pelajari lagi lebih lanjut. Ya, artinya model-model ini dijadikan sebagai sebuah patokan ya sebagai sebuah acuan ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem. Ya, jadi dalam model ini nanti akan berisi tahapan step by step-nya apa yang harus kita lakukan. Nah, setiap model tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Step by step-nya mungkin ada beberapa yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Nah, ini nanti bergantung dari kondisi sistem yang nantinya akan kita kembangkan dan kita sesuaikan juga dengan lingkungan dari bisnis yang kita gunakan sebagai objeknya. Nah, misalkan kita mengembangkan sebuah sistem untuk dinas, nah maka mana model yang paling cocok? Kemudian kita mengembangkan sistem untuk lembaga pendidikan, nah kira-kira model apa yang cocok? Nah, dan ini juga nanti akan berpengaruh terhadap waktu ataupun durasi yang kita butuhkan. Ada beberapa model yang durasinya cukup panjang, ada yang cukup singkat. Nah, baik. Yang pertama terkait dengan model waterfall. Kalau dari kata waterfall sendiri kan artinya air terjun ya. Nah, ini adalah sebuah model yang diusulkan oleh Pressman ya. Model ini berisi beberapa tahapan mulai dari requirement, kemudian ada design, ada implementation, verification, dan pemeliharaan atau maintenance. Ya. Dari tahapan-tahapan ini kalau digambarkan itu seperti air terjun, jadi mengalir dari atas ke bawah. Jadi dari tahap 1 lanjut ke tahap 2, kalau memang tahap 2 itu belum bisa selesai, maka bisa kembali lagi ke tahap 1 untuk mengulangi step sebelumnya. Ya. Jadi model waterfall. Ya. Kalau recruitment ini adalah proses untuk analisa. Jadi teman-teman mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya, jadi kalau memang ini digunakan untuk instansi A, ya maka teman-teman harus mengumpulkan data dari instansi A. Proses pengumpulan data bermacam-macam ya. Bisa melalui survei, observasi, wawancara, kuesioner ya. Jadi bisa teman-teman gunakan model-model pengumpulan data. Sehingga nanti dari hasil pengumpulan data ini akan dianalisa. Kira-kira sistem yang saat itu berjalan di sana seperti apa, dan kita ingin mengembangkan sistem yang kita usulkan itu seperti apa. Nah, tentu harus ada peningkatan. Jadi dari sistem yang saat ini sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan harus ada peningkatan performa. Ya, jadi ini menjadi sebuah solusi. Ya. Ketika sistem yang lama itu digunakan prosesnya kok lama, nah, maka kita coba memberikan solusi dengan sistem yang kita usulkan. Nah, untuk bisa mengambil kesimpulan dari proses rekrutmen ini, tentu ya harus dianalisa data-data itu. Jadi fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa kita analisa. Ya, hasil analisa yang baik ya itu
bersumber dari data yang benar. Ya, kalau data yang disampaikan itu salah, ya otomatis hasil analisa juga bisa salah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang salah. Ya, contoh paling sederhana ketika kita makan, ya, ketika kita makan, kita memasukkan makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan yang basi dan lain sebagainya, tentu proses pengolahan yang terjadi dalam pencernaan kita nanti akan mengalami permasalahan, ya, sakit perut dan lain sebagainya, karena ada data yang tidak benar di situ. Ya, kalau kita makan makanan yang bergizi, makanan yang fresh, ya, tentu proses pengolahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, akhirnya outputnya bisa menjadi sebuah tenaga, menjadi sebuah semangat dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya tahap awal ya, tahap awal dalam memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu memang data yang benar. Nah, tapi kita selaku pengembang, kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui apakah data ini benar atau salah. Nah, untuk memastikan itu, kita bisa memverifikasi data itu ya, kepada pimpinan ataupun manajer-manajer yang bertugas di tiap-tiap bidang. Ya, jadi misalkan data terkait dengan pendaftaran mahasiswa, nah, bisa diverifikasi alur pendaftaran itu seperti apa. Nah, kita tanya kepada kepala pendaftarannya seperti apa. Kalau memang kurang yakin, kita tanya kepada bidang akademik. Kalau kurang yakin lagi, kita tanya kepada rektor atau kepada ketua, ya. Sehingga nanti dari situ proses verifikasi data akan semakin valid, ya. Semakin valid data, tentu analisa dan kesimpulan yang nantinya didapatkan juga akan semakin baik. Nah, ketika sudah selesai kita menganalisa dan sudah menghasilkan sebuah kesimpulan, tahap selanjutnya adalah desain. Nah, desain ini berarti mulai kita rancang, ya. Mulai kita rancang untuk di interface ya, kemudian untuk basis data, ini mulai kita rancang. Sehingga dari sini kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan untuk basis datanya itu menggunakan apa. Apakah cukup pakai MySQL, ataukah harus pakai Oracle, atau pakai basis data yang lain. Dari segi desain juga sama, interface yang diinginkan itu seperti apa. Misalkan ada form untuk inputan memasukkan data keuangan. Nah, di situ ada beberapa isian yang harus diisi. Nah, interface-nya kira-kira yang user friendly itu seperti apa? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan keilmuan interaksi manusia dan komputer dalam membuat sebuah desain. Ya, karena dalam membuat sebuah desain itu tidak bisa asal kita membuatnya saja, tetapi ini juga perlu kita verifikasi kepada pengguna. Ya, misalkan ini kita membuat sebuah aplikasi untuk sekolah A. Nah, ternyata sekolah A ini warna yang paling dominan, mereka brandingnya adalah warna pink. Ya, jadi dikenal dengan sekolah pink, misalkan seperti itu. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Membuat desainnya mungkin bisa ada perpaduan warna pink, karena itu menjadi sebuah ciri khas dari sekolah itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi, membuat desain itu tidak hanya kita lihat dari sudut pandang kita selaku pengembangnya atau selaku desainernya, tetapi kita juga harus melihatnya dari segi pengguna. Ya, selama pengguna itu mayoritas merasa nyaman dan bisa mengatakan ini desain yang baik, berarti desain itu bisa diterima. Ya, belum tentu apa yang menurut kita baik, ini menurut pengguna yang lain juga baik. Sehingga kita bisa melakukan sebuah penjajakan pendapat dengan kuesioner. Ya, kita coba sebar kuesioner, katakanlah ke 30 orang ya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari 30 orang, mayoritas mereka dominan sukanya yang mana. Nah, ini agar kita semakin baik dalam membuat desainnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses implementasinya. Nah, proses implementasi ini berarti di sini kita mulai melakukan coding, ya. Kalau bahasa pemrograman kan macam-macam ya, bisa pakai web ya, PHP, kemudian bisa mobile, Android ya, atau pakai desktop, Java ya, dan lain seterusnya. Nah, kita bisa lakukan implementasi. Ya, kita sesuaikan. Kalau memang program ini dibutuhkan hanya diakses lokal, ya, standalone di beberapa komputer, mungkin kita bisa pakai desktop saja, ya, pakai aplikasi Java, ya, dan lain seterusnya. Kalau memang ini bisa diakses di luar, ya, artinya
tidak hanya di kantor, di rumah bisa diakses, ketika kita pergi keluar kota bisa diakses. Nah, maka solusinya bisa kita masukkan ke dalam pemrograman website, kemudian kita online-kan dengan domain dan hosting. Nah, akhirnya bisa kita akses dari tempat yang jauh. Ya. Jadi ini proses untuk coding. Ya. Coding ini juga harus sinkron dengan desainernya. Ya, kadangkala kalau kita bagi dalam sebuah tim, memang ada yang bertugas mendesain sendiri, ya, ada yang bertugas untuk implementasi codingnya. Ya, kadangkala dibuat berbeda karena belum tentu orang yang ngoding ini ahli dalam desain. Tapi ada juga yang sama, ya desainernya ya dia sebagai programmernya. Kadangkala juga ada yang sama. Nah, kalau dibuat berbeda maka harus bisa kita pastikan bahwa programmernya nanti harus sinkron dengan desainernya. Jangan sampai desainernya pengennya seperti ini, tapi ketika di coding hasilnya beda. Nah, ini ya. Kemudian tahap yang keempat adalah verifikasi atau pengujian. Ya, jadi tahapan ini adalah kita menguji dari sistem yang sudah kita buat. Ya, jadi sistem yang sudah dibuat itu tidak asal dibuat saja, tetapi harus dilakukan proses pengujian. Pengujian itu ada dua metode, ada white box testing, ada black box testing. Ya, yang paling umum adalah black box testing, ya, karena black box ini menguji dari segi fungsionalitas sistemnya. Contohnya, saya ingin menguji halaman login. Nah, tinggal kita buka saja halaman login, kemudian di situ pasti ada isian username dan password. Ya, kita coba dengan data yang salah, artinya kita menggunakan username yang salah, password yang salah, bagaimana reaksi dari sistem. Nah, ketika kita klik login dan sistem reaksinya adalah menolak, artinya ada notifikasi bahwa username dan password itu salah ataupun gagal, nah berarti pengujian ini dikatakan berhasil. Tetapi ketika ada data salah, diklik login kok mau masuk ke dalam halaman dashboard atau halaman utama, nah maka sistem ini dikatakan gagal proses keamanannya. Nah, ini berarti nanti ini menjadi catatan untuk dilakukan revisi dan seterusnya. Jadi pengujian ini untuk menguji. Nah, yang menguji itu kalau bisa jangan si programmernya sendiri, ya, tapi mungkin juga bisa dibantu oleh orang-orang lain, ya, karena ibarat kata kita mengkoreksi diri sendiri itu kan susah ya. Ya, kita introspeksi diri itu kan susah ya. Kita mencari kesalahan diri sendiri kan susah. Ya, banyak yang nggak bisa malah. Ya, tapi kalau orang lain yang suruh mengoreksi itu gampang. Ya. Atau kita mengoreksi orang lain kan gampang. Oh, kamu orangnya cerewet ya. Kamu orangnya suka marah-marah. Ya, kamu orangnya pelit ini kan gampang. Orang lain kan gampang ya kalau berkomentar ya. Tapi kalau kita ingin mengomentari diri sendiri itu kan susah ya. Ya entah itu susah ataupun nggak mau mengakui kesalahan. Ini beda tipis ya. Untuk itu, untuk proses pengujian juga sama konsepnya. Jadi tidak harus programmernya sendiri, tetapi perlu juga bantuan dari orang-orang lain untuk menguji. Sehingga semakin banyak yang menguji, semakin aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi menemukan kesalahan itu sejak awal. Ya. Jangan sampai pengujiannya hanya dilakukan sekilas-sekilas, tetapi kemudian ketika diimplementasikan secara real ya sudah digunakan oleh orang banyak, banyak mengalami error di sini. Nah ini kan pekerjaannya lebih berat lagi nanti. Jadi penting sebelum di launching program ya, sebelum diimplementasikan secara publik, nah kita uji aja terus menerus ya. Baru kalau memang dari hasil pengujian sudah benar-benar tidak ditemukan lagi error ataupun kesalahan, monggo nanti kalau mau diimplementasikan secara publik ya. Kemudian tahapan yang kelima adalah maintenance. Ya, maintenance ini adalah perawatan ya. Jadi dari hasil pengujian itu pasti nanti kan ada ya yang mengalami error. Nah, maka harus dilakukan perawatan ataupun revisi-revisi. Dan maintenance ini jangkanya juga bisa panjang. Ya, artinya kita menggunakan sistem saat ini dengan sistem 2 tahun yang akan datang tentu akan beda. Ya ibarat kata laptop tadi ketika kita baru beli harddisknya masih kosong. Sudah kita gunakan 2 tahun harddisknya mau penuh. Nah, maka harus dilakukan perawatan. Kita bisa menghapus file-file yang sudah tidak penting lagi. Kita bisa membackup data itu ke media penyimpanan yang lain sehingga harddisk dari laptop kita kembali bersih. Ya.
Jadi perlu dilakukan perawatan. Biasanya perawatan ini jangkanya memang panjang ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun setelah sistem itu digunakan. Oke, jadi itu ya teman-teman model pengembangan. Nah, model pengembangan yang lain nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ya kurang lebih hampir sama tahap-tahapannya, di mana di situ ada tahap untuk analisa, ya pengumpulan data, analisa, kemudian desainer, programmer ya untuk implementasi, kemudian pengujian, testing, dan maintenance untuk perawatannya. Nah, untuk model-model yang lain hampir sama tahap-tahapannya, hanya saja mungkin di dalamnya ada beberapa yang menjadi ciri khas. Nah, bisa saja dari segi durasi atau dari segi tim pengembangnya yang sedikit, yang banyak. Nah, itu nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan studi kasus yang nantinya teman-teman hadapi. Nah, khususnya di dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Oke, itu ya jadi materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo bisa disampaikan di grup atau mungkin bisa WA pribadi ke nomor saya. Oke. Baik, yang selanjutnya ini karena sudah pertemuan yang terakhir, maka minggu depan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester. Nah, ini untuk soal sudah saya buat, ya nanti teman-teman silakan dikerjakan, sudah saya unggah juga, posting juga di Google Classroom, nanti tinggal dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, baik saya jelaskan untuk soalnya. Jadi teman-teman silakan membuat review ya, bisa rangkuman, bisa review atau mungkin teman-teman membuat semacam makalah yang sederhana saja yang nggak perlu pakai pendahuluan, pembahasan, penutup, kesimpulan nggak perlu ya. Jadi langsung to the point isinya saja ya. Teman-teman mereview aplikasi sistem informasi akuntansi. Nah, ini kan banyak sekali ya sistem informasi akuntansi yang sudah jadi. Ya, yang sudah jadi itu ada apa saja? Ada Mayop, ada Microsoft Office Accounting Express, ada GrisHand, Zahir Accounting, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah saya kasih contoh beberapa aplikasi. Nah, ini karena jumlah mahasiswanya kan untuk kelas karyawan ini ada 3 ya. Jadi nanti silakan pilih salah satu, tapi nggak boleh sama. Ya, ini ya. Jadi tugasnya, ketentuannya, tugas dikerjakan individu. Silakan memilih salah satu dari contoh aplikasi di atas. Bebas ya, mau memilih yang mana bebas. Tetapi tidak boleh sama tiap mahasiswa. Jadi misalkan nanti Pak Hadi milihnya Mayop ya, maka Mas Alvindo nanti pilihnya yang lain ya. Jadi nggak boleh sama dan lain seterusnya ya. Kemudian tugas dikerjakan pada kertas A4 dan dikirim dalam format PDF. Tugas ini dikumpulkan pada Google Classroom maksimal tanggal 22 Juni 2022 pukul 23.59. Lebih dari itu nanti akan ada catatan keterlambatan pengumpulan tugas. Ya, tentu akan berdampak pada penilaian. Nah, ini sudah saya unggah di Classroom ya, nanti tinggal teman-teman cari di sini di tugas kelas, kemudian di topik UAS sudah ada. Untuk petunjuk soal nanti di dokumen terlampir ya, tinggal di-download untuk dokumennya. Nanti pengumpulan juga di Classroom ya. Jadi jangan sampai terlambat untuk pengumpulannya. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran kita selama 1 semester ini bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi di perkuliahan semester depan, tetapi jangan di mata kuliah yang sama ya. Saya nggak mau kalau harus ketemu di mata kuliah yang sama, harus ketemu di mata kuliah yang berbeda. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.